Pemirsa, ada kejutan besar dari rider muda Indonesia, Veda Ega Pratama di Moto3 seri Brazil. Di mana tak terduga legenda top MotoGP, Valentino Rossi ikut soroti dan beri komentar berkelas gini. Soal Veda Ega yang berhasil finish di posisi 4 Moto3 seri Brazil dengan catatan mengagumkan. Di sisi lain bikin heboh, pembalap Malaysia, Hakim Danish malah terang-terangan gak terima. Dirinya kalah telak dari Veda karena finish di posisi 17, sampai bahkan ngomong keras gini di hadapan media. Benarkah demikian? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Wah, auto gancang Moto3 2026. Legenda top dunia MotoGP, Valentino Rossi ternyata ikut soroti dan buat pernyataan sangat mantap dan berkelas soal rider muda Indonesia, Veda Ega Pratama yang bombastis finish posisi 4 di race Moto3 Brazil 2026. Di sisi lain, bikin geger, rider Malaysia, Hakim Danish malah blak-blakan gak terima kalah telak dari Veda Ega karena hanya finish di posisi 17. Sampai bahkan berani bilang keras menohok begini di hadapan media. Wah, benarkah demikian? Tonton video sampai selesai ya guys! Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Keberhasilan pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi keempat pada balapan Moto3 seri Brazil 2026 tidak hanya menggemparkan pedok, tetapi juga menarik perhatian salah satu legenda terbesar dalam sejarah balap motor dunia, Valentino Rossi. Rossi yang selama puluhan tahun menjadi ikon MotoGP mengaku mengikuti perkembangan para pembalap muda di berbagai kelas Grand Prix, termasuk Moto3. Namun menurutnya, kemunculan Veda dalam 2 seri pertama musim 2026 menjadi salah satu cerita paling menarik sejauh ini. Pembalap legendaris Italia itu bahkan memberikan komentar penuh kekaguman setelah melihat bagaimana Veda tampil luar biasa pada balapan yang berlangsung di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Dalam balapan yang berlangsung dramatis tersebut, Veda berhasil mengamankan posisi keempat setelah menjalani pertarungan sengit dengan sejumlah pembalap Eropa di kelompok depan. Hasil ini menjadi peningkatan penting dibandingkan seri pembuka sebelumnya di Chang International Circuit, di mana pembalap muda Indonesia tersebut berhasil finish di posisi kelima. Bagi Rossi, peningkatan performa tersebut menjadi tanda bahwa Veda sedang berkembang dengan sangat cepat. Dalam sebuah wawancara dengan media internasional di pedok, Rossi mengaku cukup terkesan melihat perkembangan Veda dari seri Thailand hingga Brazil. Menurutnya, pembalap muda Indonesia tersebut menunjukkan progres yang tidak biasa bagi seorang rookie di kelas Moto3. Saya melihat balapan di Brazil dan saya sangat kagum, kata Rossi. Dia masih sangat muda, tetapi cara dia mengendarai motor terlihat sangat matang. Rossi menjelaskan bahwa dalam kelas Moto3, banyak pembalap muda membutuhkan waktu cukup lama untuk benar-benar menemukan ritme dan memahami dinamika balapan yang sangat ketat. Namun, Veda justru mampu memperlihatkan peningkatan performa yang cepat hanya dalam 2 seri pertama musim ini. Di Thailand, dia sudah mengejutkan banyak orang dengan finish kelima, ujar Rossi. Tapi di Brazil, dia terlihat lebih percaya diri, lebih agresif, dan lebih konsisten. Rossi mengaku sangat menikmati duel sengit yang terjadi di grup depan selama balapan Moto3 Brazil. Menurutnya, Veda menunjukkan keberanian yang luar biasa ketika harus bertarung dengan pembalap-pembalap Eropa yang sudah sangat berpengalaman di kejuaraan dunia. Pada beberapa lap balapan, Veda bahkan sempat menembus posisi 3 besar setelah melakukan manuver agresif di sektor teknis sirkuit. Dia tidak takut bertarung, kata Rossi. Ketika ada kesempatan untuk menyalip, dia mengambilnya dengan sangat percaya diri. Bagi Rossi, mental seperti itu sangat penting bagi seorang pembalap yang ingin berkembang di level tertinggi balap motor. Di Moto3, jika kamu ragu 1 detik saja, kamu bisa kehilangan 3 posisi. Namun, Veda terlihat sangat yakin dengan kemampuannya. Salah satu momen yang paling membuat Rossi terkesan adalah manuver Veda di lap terakhir balapan. Pada sektor akhir sirkuit, pembalap muda Indonesia tersebut melakukan pengereman terlambat yang sangat presisi untuk menyalip rivalnya dan mengamankan posisi keempat. Manuver tersebut langsung menjadi sorotan para komentator dan pengamat balap motor. Rossi pun mengakui bahwa aksi tersebut menunjukkan kualitas seorang pembalap yang memiliki insting balap alami. Lebih jauh, Rossi bahkan tidak ragu menyebut bahwa Veda memiliki potensi untuk berkembang menjadi pembalap kelas dunia di masa depan.
Namun ia juga menegaskan bahwa perjalanan menuju level tersebut masih sangat panjang. Jika dia terus berkembang seperti ini, saya percaya dia bisa menjadi salah satu pembalap top di dunia, kata Rossi. Tentu masih banyak yang harus dipelajari, tetapi dasar yang dia miliki sangat kuat. Menurut Rossi, hal yang membuat Veda menonjol bukan hanya kecepatan, tetapi juga cara dia belajar dari setiap lap. Seorang pembalap hebat selalu belajar dari setiap lap. Dan dari apa yang saya lihat, Veda melakukan itu dengan sangat baik. Rossi juga menyoroti pentingnya kemunculan Veda bagi perkembangan balap motor di Asia. Selama ini, sebagian besar pembalap di kelas Moto3 memang berasal dari Eropa. Namun, Veda berhasil membuktikan bahwa pembalap dari Asia juga mampu bersaing di level yang sama. Ini sangat bagus untuk olahraga ini, kata Rossi. Balap motor akan menjadi jauh lebih menarik jika talenta datang dari berbagai negara. Menurutnya, kehadiran pembalap seperti Veda bisa membuka jalan bagi lebih banyak pembalap Asia untuk mengejar mimpi di kejuaraan dunia. Dia menunjukkan bahwa pembalap dari Indonesia bisa bersaing dengan pembalap Eropa. Keberhasilan Veda finish keempat di Brazil juga membuat tim Honda Tim Asia semakin yakin dengan potensi pembalap muda tersebut. Motor Honda NSF 250RW yang ia tunggangi terlihat semakin menyatu dengan gaya balapnya sepanjang akhir pekan. Para teknisi Honda bahkan menyebut performa Veda sebagai salah satu penampilan rookie paling menjanjikan yang mereka lihat dalam beberapa musim terakhir. Dengan dua hasil impresif di dua seri pertama musim 2026, nama Veda Ega Pratama kini mulai menjadi pembicaraan hangat di pedok Moto3. Banyak pengamat mulai melihatnya sebagai salah satu talenta muda yang berpotensi besar untuk berkembang lebih jauh di dunia balap motor. Jika tren peningkatan performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pembalap muda Indonesia tersebut akan segera bersaing memperebutkan podium pada seri-seri berikutnya. Dan ketika seorang legenda seperti Valentino Rossi sudah memberikan pujian terbuka, itu menjadi sinyal kuat bahwa dunia mulai menyadari satu hal penting. Moto3 mungkin saja sedang menyaksikan lahirnya calon bintang besar MotoGP dari Indonesia. Atmosfer persaingan di ajang Moto3 musim 2026 semakin memanas setelah balapan dramatis di Brazil. Bukan hanya karena performa luar biasa pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama, tetapi juga karena komentar panas yang datang dari rivalnya asal Malaysia, Hakim Danis. Pembalap muda yang juga berlaga di kelas Moto3 itu secara terbuka mengaku tidak puas dengan hasil balapan di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Dalam race yang berlangsung sengit tersebut, Hakim Danis hanya mampu menyelesaikan lomba di posisi ke-17, sementara Veda Ega tampil gemilang dengan finish di posisi keempat. Perbedaan hasil yang cukup jauh itu langsung memicu reaksi keras dari pembalap Malaysia tersebut. Dalam sesi wawancara usai balapan, Hakim Danis secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya tidak terima melihat rivalnya dari Indonesia terus mendapat sorotan besar dari media dan pedok Moto3. Menurutnya, hasil di Brazil bukanlah gambaran sebenarnya dari kemampuan para pembalap Asia di kelas tersebut. Saya jujur tidak puas dengan hasil balapan ini. Posisi 17 jelas bukan target saya, ujar Danis dengan nada serius. Tapi yang membuat saya lebih tidak nyaman adalah melihat semua orang terlalu fokus memuji Veda. Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian media yang berada di pedok Moto3. Sejak dua seri pertama musim 2026, nama Veda Ega Pratama memang menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan. Setelah finish kelima pada seri pembuka di Thailand, pembalap muda Indonesia itu kembali meningkatkan performanya dengan meraih posisi keempat di Brazil. Grafik peningkatan tersebut membuat banyak pengamat menilai bahwa Veda merupakan salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Namun Hakim Danis memiliki pandangan berbeda. Dalam komentarnya yang cukup tajam, ia menyebut bahwa performa Veda memang bagus, tetapi menurutnya masih terlalu dini untuk menyebut pembalap Indonesia tersebut sebagai calon bintang besar MotoGP. Dia memang tampil bagus, saya akui itu. Tapi Moto3 itu sangat panjang. Musimnya masih sangat lama. Tidak bisa hanya 2 balapan, lalu semua orang langsung menyebut dia calon juara dunia. Hakim Danis bahkan secara tidak langsung menyindir euforia media yang menurutnya terlalu cepat mengangkat nama Veda sebagai bintang baru dari Asia. Media selalu butuh cerita besar.
Sekarang mereka menemukan cerita tentang Veda, ujarnya. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana ketika musim berjalan lebih jauh. Meski begitu, pembalap Malaysia tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak merasa inferior terhadap performa Veda. Sebaliknya, Danis justru percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan yang tidak kalah kompetitif. Saya tahu kemampuan saya juga tahu potensi motor dan tim saya, tegasnya. Kalau semuanya berjalan dengan benar, saya yakin saya bisa bertarung di grup depan. Komentar tersebut semakin memanas ketika Danis mulai membicarakan kemungkinan duel langsung dengan Veda pada seri-seri berikutnya. Dengan nada penuh percaya diri, ia bahkan berani melontarkan sesumbar bahwa dirinya akan mampu mengalahkan pembalap Indonesia tersebut pada balapan selanjutnya. Saya tidak khawatir dengan siapapun di grid ini, kata Danis, termasuk Veda. Jika kami bertarung di lintasan, saya yakin bisa mengalahkannya. Menurutnya, balapan di Brazil bukanlah kesempatan terbaik untuk menunjukkan potensi sebenarnya. Ia mengaku mengalami beberapa kendala teknis, serta kesulitan menemukan ritme terbaik sejak sesi latihan bebas. Kami mengalami beberapa masalah dengan setup motor sepanjang akhir pekan. Itu membuat saya tidak bisa tampil maksimal di kualifikasi maupun balapan. Akibatnya, Danis harus memulai balapan dari posisi yang cukup jauh di belakang. Di kelas Moto3 yang terkenal sangat kompetitif, posisi start memang memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir. Jika kamu start terlalu jauh di belakang, kamu harus bertarung dengan terlalu banyak pembalap. Dan di Moto3, satu kesalahan kecil saja bisa membuat kamu kehilangan banyak posisi. Meski hanya finish di posisi ke-17, Danis mengaku tetap mengambil pelajaran penting dari balapan di Brazil. Ia mengatakan bahwa timnya sudah mengumpulkan banyak data yang akan digunakan untuk meningkatkan performa pada seri berikutnya. Saya dan tim sudah menganalisis banyak hal setelah balapan ini. Kami tahu apa yang harus diperbaiki. Fokus utama mereka kini adalah meningkatkan performa saat sesi kualifikasi agar dapat memulai balapan dari posisi yang lebih kompetitif. Saya ingin start lebih dekat dengan grup depan, kata Danis. Kalau saya berada di sana, ceritanya akan sangat berbeda. Ambisi besar tersebut membuat Danis semakin termotivasi untuk menghadapi seri berikutnya dalam kalender Moto3 musim 2026. Ia bahkan menyebut bahwa duel dengan Veda Ega Pratama bisa menjadi salah satu rivalitas menarik di musim ini. Persaingan itu bagus untuk olahraga ini. Jika kami sering bertarung di lintasan, itu akan membuat balapan lebih menarik. Namun ia menegaskan satu hal yang cukup jelas. Dirinya tidak ingin terus berada di belakang rivalnya dari Indonesia. Saya datang ke Moto3 untuk hanya melihat orang lain bersinar, katanya tegas. Saya datang untuk menang. Pernyataan tersebut langsung memancing berbagai reaksi dari penggemar balap motor di Asia Tenggara. Rivalitas antara pembalap Indonesia dan Malaysia memang selalu menarik perhatian, terutama ketika keduanya berada di level kompetisi internasional. Di sisi lain, performa Veda Ega Pratama yang terus meningkat membuat banyak pengamat percaya bahwa pembalap muda Indonesia tersebut memiliki masa depan cerah di dunia Grand Prix. Namun komentar berani dari Hakim Danis juga menambah bumbu persaingan yang membuat Moto3 musim ini semakin menarik untuk diikuti. Kini para penggemar balap motor hanya bisa menunggu bagaimana kelanjutan rivalitas tersebut pada seri-seri berikutnya. Apakah Veda Ega Pratama akan terus melanjutkan tren positifnya dan kembali finish di barisan depan? Atau justru Hakim Danis yang akan membuktikan ucapannya dengan bangkit dan menantang rivalnya dari Indonesia? Satu hal yang pasti, rivalitas baru di Moto3 Asia tampaknya baru saja dimulai. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Debu pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama di ajang Moto3 musim 2026 tidak hanya mencuri perhatian penggemar balap di tanah air, tetapi juga media internasional. Penampilan impresif rider asal Gunung Kidul itu bahkan membuatnya mendapatkan julukan baru setelah performanya dinilai selevel dengan salah satu pembalap muda favorit, Marc Marquez. Pada seri pembuka yang berlangsung di Chang International Circuit Thailand,
Veda tampil meyakinkan sejak awal akhir pekan balapan. Meski baru menjalani musim perdananya di kejuaraan dunia, ia langsung memperlihatkan bahwa dirinya bukan sekedar pelengkap di grid Moto3. Potensi tersebut sudah terlihat sejak sesi kualifikasi. Pembalap berusia 17 tahun itu mampu menembus sesi Q2, sebuah pencapaian yang tidak mudah bagi seorang rookie. Tidak berhenti sampai di situ, Veda juga mencatatkan waktu lap yang sangat kompetitif. Pada sesi penentuan grid, ia berhasil membukukan waktu tercepat kelima pada hari Sabtu. Catatan tersebut membuatnya mengamankan posisi start di barisan depan saat balapan utama digelar. Posisi itu tentu memberi keuntungan besar untuk terlibat dalam persaingan di kelompok terdepan. Penampilan mengesankan tersebut rupanya menarik perhatian media balap Eropa. Salah satunya adalah media Jerman Speedweek yang memberikan sorotan khusus terhadap debu Veda. Dalam ulasan mereka, Speedweek bahkan memberikan julukan yang cukup mencolok kepada pembalap Indonesia tersebut. Roket Moto3 Veda Pratama, rookie terbaik dan pembalap Honda tercepat, tulis Speedweek yang mengulas pekan pertama Veda di Moto3. Media tersebut juga menggambarkan bagaimana Veda mampu tampil agresif sejak awal lomba hingga ikut bersaing di barisan depan bersama para pembalap yang lebih berpengalaman. Setelah start yang solid, Pratama tidak hanya mampu bersaing dengan para pemimpin, tetapi pembalap pendatang baru Red Bull yang meraih posisi kedua ini juga merebut posisi ketiga pada lap ke-6 dan mulai berusaha memperkecil jarak dengan dua pemimpin balapan. Namun persaingan di Moto3 dikenal sangat ketat. Banyak pembalap berada dalam jarak yang sangat dekat sehingga posisi dapat berubah dalam satu tikungan saja. Namun kelompok pembalap lainnya termasuk Adrian Fernandez, Alvaro Carpe, Valentin Perone, dan Brian Uriarte tidak membiarkannya lolos. Memasuki bagian akhir balapan, tekanan dari para rival mulai terasa. Sedikit kesalahan yang terjadi bisa langsung dimanfaatkan oleh pembalap lain untuk mengambil posisi. Setelah kesalahan kecil di sepertiga akhir balapan, perebutan posisi teratas tampaknya akan berakhir. Namun demikian, Veda menunjukkan mental yang kuat. Ia tidak menyerah begitu saja dan kembali mencoba memperbaiki posisinya di lap-lap terakhir. Tetapi Veda Pratama kembali bangkit, menyalip Fernandez sang pemenang balapan di akhir musim dan melewati garis finish di posisi kelima pada debutnya, di depan Brian Uriarte. Kecepatan Veda sepanjang balapan juga tercermin dari catatan waktunya. Ia bahkan hanya terpaut sangat tipis dari pembalap lain yang mencatatkan lap tercepat. Lap tercepatnya 141.334 menit, hanya terpaut 0,104 detik dari waktu terbaik pembalap Argentina Perone, tulisnya lagi. Yang menarik, performa Veda juga dibandingkan dengan salah satu pembalap muda yang dikenal sebagai favorit Marc Marquez, yakni Máximo Quiles. Pembalap Spanyol itu diketahui pernah mendapatkan arahan langsung dari Marquez dalam perjalanan kariernya. Perbandingan ini muncul karena keduanya memiliki catatan debut yang sangat mirip. Quiles sendiri memulai debutnya di Moto3 dengan hasil yang sama. Pada musim sebelumnya, ia juga finish di posisi kelima saat menjalani balapan perdananya di Moto3 Amerika 2025. Melihat kemiripan performa tersebut, Speedweek pun menilai keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Veda Pratama dengan demikian setara dengan rivalnya dan penantang Citel Máximo Quiles dalam hal kekuatan, tulis Speedweek. Media tersebut juga kembali mengingatkan bahwa Quiles sendiri pernah meraih gelar rookie terbaik sebelumnya. Pembalap binaan Marc Marquez yang dinobatkan sebagai Rookie of the Year pada tahun 2025 itu juga finish di posisi kelima dalam debutnya. Tambahnya, dalam balapan tersebut, Veda berhasil menyelesaikan 19 putaran dengan baik di sirkuit Buriram. Ia akhirnya menyentuh garis finish di posisi kelima. Sebuah hasil yang membuat banyak pengamat mulai menempatkannya sebagai salah satu pembalap yang patut diperhitungkan musim ini. Beberapa pihak bahkan memprediksi bahwa Veda bisa menjadi pesaing kuat bagi Máximo Quiles dalam perebutan posisi terbaik di kategori rookie. Selain itu, ada pula nama David Almanza yang memenangkan seri pembuka dan juga diprediksi akan menjadi rival kuat sepanjang musim. Setelah balapan berakhir, Veda sendiri mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang diraih dalam debutnya tersebut. GP Thailand selesai. Senang bisa finish di posisi kelima di GP pertama saya, ucapnya. Ia juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada tim yang telah bekerja keras sepanjang akhir pekan balapan. Terima kasih banyak kepada tim untuk pekerjaan yang luar biasa. Namun perjalanan musim Moto3 masih panjang.
Veda menegaskan bahwa fokusnya kini sudah tertuju pada seri berikutnya. Pekerjaan berlanjut di Brazil, tuturnya. Seri selanjutnya memang akan menghadirkan tantangan yang berbeda bagi semua pembalap MotoGP, termasuk kelas Moto3. Balapan di Brazil menjadi istimewa karena seri yang kembali digelar setelah vakum sangat lama. Terakhir kali Grand Prix digelar di negara tersebut adalah pada tahun 1992. Artinya, hampir semua pembalap saat ini belum pernah merasakan balapan di sana. Bagi Veda, seri tersebut juga memiliki makna personal. Ia harus rela melewatkan momen kebersamaan dengan keluarga karena jadwal balapan bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Namun demikian, kesempatan untuk tampil di kejuaraan dunia tentu menjadi prioritas besar bagi pembalap muda yang sedang membangun kariernya. Debut yang mengesankan di Thailand jelas menjadi modal penting bagi Veda untuk menatap seri-seri berikutnya dengan lebih percaya diri. Jika ia mampu mempertahankan konsistensi dan terus berkembang, bukan tidak mungkin podium pertama akan segera datang. Menurut kalian, apakah Veda Ega Pratama bisa menjadi rival serius bagi Maximo Quiles musim ini? Atau bahkan berpeluang meraih kemenangan pertamanya di Moto3? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.